Nama saya Aris, umur 28 tahun. 2 tahun yang lalu saya menderita hipertensi. Inilah kisah saya. Karena tuntutan pekerjaan dan pergaulan, perlahan saya terseret dalam pola hidup yang kurang sehat. Rokok adalah sarapan, makan siang dan sekaligus makan malam. Tuntutan mobilitas membuat saya menyantap hidangan siap saji. Tidur pun tak tentu jamnya. Tak lama, saya mulai merasakan gejala-gejala yang menghambat aktivitas saya. Stres karena pekerjaan sehari-hari turut memicu gejala tadi. Saya sering mengalami sakit kepala berat, diiringi dengan sakit pinggang. Terlebih lagi, tengkuk saya sering pegal-pegal. Padahal saya tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Meskipun tidak memerlukan kacamata, namun penglihatan saya sering kabur. Kenapa? Gak tahu nih, akhir-akhir ini kepala pusing, tengkuk juga sakit, kerjaan numpuk, bikin stres. Udah ke dokter belum? Emang perlu? Ya perlulah, sebelum semakin parah. Oke deh, secepatnya saya ke dokter. Pagi dok. Ya, pagi. Saya Aris dok. Oke, silakan Aris. Oke. Ya, ada apa ini Aris? Begini dok, saya akhir-akhir ini gampang stres. Ya. Kemudian sering sakit kepala dan pinggang saya sering sakit dok. Ya, ya. Padahal kerja saya ringan, tiap hari saya cuma kerja kantoran dok. Apa itu normal dok? Ya, coba kita periksa dulu lah untuk mengetahui itu ya Aris ya. Gimana hasilnya dok? Hasilnya, ya memang ini agak tinggi ya. Dari hasil pemeriksaan saya tadi, saya dapatkan Aris tekanan darahnya tinggi. Yang lain-lain masih baik, jadi Aris ini menderita penyakit hipertensi. Dok, masa iya saya menderita hipertensi dok? Terus hipertensi itu gimana dok? Ya, sebetulnya hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darahnya lebih dari normal ya. Jadi yang dianggap normal pada saat sekarang adalah 120/80. Kita tahu bahwa hipertensi itu adalah suatu faktor risiko utama untuk penyebab kematian oleh karena kardiovaskular, jadi oleh karena jantung dan pembuluh darah. Selama ini saya merasa pola hidup saya sehat dok. Ya. Terus apa penyebab hipertensi dok? Ya, jadi hipertensi itu sebagian besar tidak diketahui sebabnya. Itu disebut hipertensi primer atau esensial. 90% dari hipertensi yang ada itu termasuk golongan itu. Memang tidak jelas, akan tetapi yang berperan adalah sebetulnya kegemukan misalnya, terus asupan garam yang berlebihan, ada faktor stres di situ. Sedangkan yang lain itu 10% itu adalah hipertensi sekunder. Jadi jelas penyebabnya. Misalnya seperti ada penyakit ginjal, penyempitan pembuluh darah juga itu juga menyebabkan hipertensi, gangguan hormonal seperti kelenjar gondok.
Itu juga dapat menyebabkan hipertensi, dan pada wanita pil kontrasepsi itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Saya jadi ingin lebih tahu lebih dalam, Dok, mengenai hipertensi. Terus bagaimana dampaknya terhadap organ tubuh kita? Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena akan mengetahui lebih lanjut mengenai bahaya hipertensi. Jadi dengan meningkatnya tekanan darah tinggi, maka akan terjadi kerusakan pada organ-organ, terutama misalnya pada jantung, pada otak, ginjal, bahkan pada mata dan pembuluh darah perifer pada kaki, dapat mengakibatkan pada akhirnya kegagalan organ atau bahkan kematian. Maaf nih, Dok, jadi banyak tanya. Terus bagaimana, Dok, cara mengetahui efek dari hipertensi itu pada tubuh kita? Untuk mengetahui itu, nanti setelah dari sini Aris akan saya kirimkan ke laboratorium untuk diperiksakan darah dan urin. Itu adalah untuk mengetahui fungsi ginjal dan juga untuk melihat faktor-faktor risiko lain seperti kolesterol, gula darah, dan juga selain itu akan difoto dada untuk melihat apakah ada pembesaran jantung. Sekaligus juga nanti elektrokardiogram untuk merekam aktivitas jantungnya, dan juga nanti akan dikirimkan ke bagian mata untuk dilihat apakah sudah ada kelainan pada retina atau belum. Apa saran dokter bagi orang lain untuk mengetahui dan pencegahan hipertensi ini secara dini, Dok? Jadi untuk mengetahui hipertensi sebetulnya satu-satunya adalah dengan memeriksakan tekanan darah Anda. Untuk itu maka pemeriksaan darah itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Hipertensi di Indonesia oleh Perhimpunan Hipertensi Indonesia. Antara lain dalam keadaan duduk, kemudian tidak habis minum kopi atau habis merokok yang diketahui akan meningkatkan tekanan darah. Terus apa lagi, Dok? Ya, jadi untuk melakukan pencegahan hipertensi atau penyakit kardiovaskuler, maka kita harus melakukan apa yang kita namakan pola hidup sehat. Antara lain adalah makanan yang sehat, rendah lemak, rendah garam, kemudian banyak serat, ya. Kemudian juga merokok, ya, minum alkohol, kelebihan berat badan atau obesitas, juga asupan garam yang berlebihan. Itu semua merupakan faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Ada faktor yang dinamakan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, yaitu faktor yang tidak dapat dirubah seperti usia, yaitu pada pria itu di atas 55 tahun, sedangkan pada wanita di atas 65 tahun. Kemudian juga faktor turunan atau genetik. Selain itu ada juga faktor-faktor yang dapat dirubah atau dimodifikasi, yaitu antara lain adalah misalnya merokok, ya, kemudian juga kegemukan, minum alkohol, terus juga asupan garam yang berlebihan, dan juga konsumsi lemak yang jenuh. Itu semua dapat mengakibatkan komplikasi kardiovaskuler. Dan apabila sudah diketahui hipertensi, maka kita harus minum obat teratur. Untuk mengontrol agar tekanan darah itu tetap normal. Pikiran saya jadi terbuka setelah konsultasi sama dokter. Semoga saya bisa menjalani hidup yang lebih sehat sesuai dengan saran dokter. Makasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Semoga Anda dapat mengikuti program pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut agar terhindar dari penyakit komplikasi kardiovaskuler yang berat. Makasih, Dok. Sama-sama. Dan oleh dokter, saya dianjurkan beralih ke pola hidup yang lebih sehat.
saya berhenti merokok dan bilang tidak pada alkohol. Makan makanan yang bergizi dan menu seimbang. Bahkan, saya mulai berolahraga untuk menjaga berat badan saya yang ideal. Kini, hidup saya terasa lebih segar, meraih kembali kendali atas kesehatan tubuh saya, dan bisa menyongsong masa depan saya yang lebih cerah.